Selamat berjumpa kembali dalam layar audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 22 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menang Tanpa Memukul. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 22 ayat 3 sampai dengan ke-4. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendari kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawai dan rakyatnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kemenangan, kemuliaan, kesuksesan, keberhasilan adalah harus dijalankan sesuai dengan caranya Tuhan dan bukan dengan cara dunia yang penuh dengan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat, perjalanannya dikasih Tuhan menang tanpa memukul. Kita tahu dengan jelas secara di dalam perjanjian lama berisi dengan banyak peristiwa sekali, peperangan demi peperangan. Sifat dasar manusia adalah menguasai, sifat manusia adalah ingin memperluas tempat kekuasaannya, lalu menduduki berbagai hal yang ada pada zaman terdahulu yang biasanya berkenaan dengan sumber daya alam, berkenaan dengan memiliki penduduk yang taat sepenuhnya dalam kekuasaannya. Itulah kerajaan, dan itu sifat dasar manusia terus berlaku sampai pada akhir zaman. Selama manusia di dalam keberdosaannya tidak tunduk ke dalam kebenaran Allah. Kita tahu dalam kehidupan modern saat sekarang, apa yang diperluas oleh manusia? Pengaruhnya yaitu ingin lebih kaya, ingin lebih berkuasa, ingin lebih tinggi kedudukan, ingin lebih luas pengaruhnya, ingin lebih terkenal namanya, punya follower, punya lover yang makin banyak. Itulah sifat dasar manusia. Di dalam kondisi tertentu ini bukanlah dosa, tetapi tatkala segala sesuatu itu diperjuangkan demi kepentingan pribadi, lalu mengorbankan hak-hak orang lain, maka ini menjadi sebuah persoalan. Berbicara menang tanpa memukul, namun sebetulnya ada tema yang lebih menarik. Menang karena mengasihi, menang karena mengampuni, menang karena berbagi. Namun dasar yang paling awal adalah menang tanpa memukul. Kita dipanggil oleh Allah dalam hidup dalam dunia ini bukan buat memukul, bukan buat merugikan, bukan buat mencederai, bukan untuk melukai dan menimbulkan kepahitan dalam hidup orang lain. Dalam pasal 22 dalam kitab Yeremia kembali diperintahkan tentang beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau dan pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Seorang pemimpin termasuk Raja Yehuda tentu memiliki amanah menjalankan peran dan tugasnya. Mereka punya kekuasaan, para raja, para pemimpin. Mereka punya kesempatan, mereka punya kekuatan. Bisa digunakan dengan baik atau disalahgunakan. Tatkala digunakan dengan baik, maka belajarlah daripada karakter Allah. Apa yang tidak dimiliki oleh Tuhan. Segala sesuatu Tuhan memiliki kemahakuasaan, kepandaian, kecerdasan, kedahsyatan. Mujizat demi mujizat, tidak ada yang sebanding. Dan Tuhan memakai seluruh potensi yang ada di dalam diri Allah untuk membawa kebaikan, untuk membawa harmoni, untuk membawa kesatuan, untuk membawa kekudusan, kemurnian, dan damai sejahtera, sukacita yang terindah yang diberikan oleh Allah. Demikian juga setiap kita masing-masing. Kalau kita diberi kekuatan, kita punya uang, kita punya pengaruh, kita kemudian diberikan katakanlah hak-hak tertentu. Ingatlah yang seperti firman Tuhan katakan pada ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Apa yang disampaikan pada ayat yang ketiga sesungguhnya juga ditujukan kepada setiap kita masing-masing. Kita mungkin bukan raja, kita mungkin bukan orang yang kaya, tetapi tentu ada orang-orang di sekitar kita yang ada di bawah pengaruh kita.
Mereka tidak berdaya. Janganlah kita memperlakukan orang-orang dengan kemampuan yang kita miliki dengan tindakan-tindakan buruk. Tetapi kita dipanggil seperti sifat Tuhan menyertai, melindungi, membimbing, mendidik, mengarahkan agar orang hidup bisa kemudian punya maksimalitas hidup di dalam kebenaran, maksimalitas hidup di dalam tanggung jawab sehingga bisa berperan, tidak menjadi beban buat orang lain. Kemudian juga tidak menjadi katakanlah benalu yang hidup ingin mencari enaknya sendiri. Kehidupan kita dipanggil untuk memenangkan terhadap apa? Bukan buat menindas dan menguasai orang lain, tapi kita menang terhadap kejahatan, kita menang terhadap keserakahan, kita menang melawan kerakusan, kita menang melawan hawa nafsu. Kita dipanggil mengalami kemenangan bukan untuk memukul, tetapi untuk memberkati, untuk berbagi, untuk mengasihi, untuk mengampuni, dan memberikan semua yang terbaik untuk orang-orang yang Tuhan titipkan untuk kita layani. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, biarlah kita hidup penuh dengan kemenangan sebagaimana firman Tuhan. Kita melindungi orang asing, kita berlaku baik kepada para janda dan yatim, jangan bertindak keras kepada mereka, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Ayat keempat dikatakan, sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja, akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka ini pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Ayat keempat menjelaskan, kalau kita punya kekuasaan, kita punya pegawai, kita punya kuda yang kuat, kita punya tahta, kita punya istana, maka seluruh itu akan dipakai bukan untuk memperkaya diri, tapi memakmurkan masyarakat, menolong kalau kita jadi presiden atau raja, bahwa kita tidak memikirkan kesenangan buat sendiri, tapi pemimpin yang baik adalah berkorban. Dia akan mengalami kemenangan, bukan kemudian memikirkan kenaikan kehidupan diri sendiri, tetapi kita turun ke bawah agar mereka-mereka yang hidup di tempat-tempat yang terendah, kehidupannya diangkat, martabatnya ditinggikan, kemudian mereka mengalami berbagai macam keadilan yang diterima tidak hanya oleh orang-orang tertentu, tetapi mereka pun bisa menikmatinya. Dengan demikian, kita menjadi pribadi menang tanpa memukul, tapi kita menang karena kita mengasihi, menang karena kita tidak membalas kejahatan, menang karena kita mampu mengampuni, kita menang terhadap hawa nafsu, kerakusan, keserakahan, kesombongan, ketinggian hati. Jadilah pribadi yang menang tanpa memukul, tetapi menang dengan mengasihi dan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Biarlah kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan yang menang tanpa memukul, tapi justru menang karena kami hidup memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.